Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang dirangkum oleh Imam Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, hadis nomor 36, yang isi dari hadis ini akan dapat menjadi solusi bagi berbagai macam problematika yang dihadapi oleh umat Islam. Mari kita simak hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa mu'minin kurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apa artinya? Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesusahan di dunia, pasti Allah akan membebaskannya dari kesusahan di hari kiamat. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan garansi, siapa saja seorang mukmin membebaskan seorang mukmin yang lain dari kesusahan yang dihadapinya di dunia ini, maka Allah nanti akan membebaskan si mukmin tersebut dari kesusahan yang akan menimpanya di hari akhirat. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyepelekan keharusan kita membantu orang-orang mukmin yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Karena sesungguhnya ketika kita menolong seorang mukmin yang lain, pada hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Barang siapa memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, pasti Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Nah, sementara ketika kita memudahkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan apapun yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang lain, ketika kita bersedia memudahkan urusannya, kesulitan yang dihadapinya, maka kemudian Allah akan memberikan kemudahan bagi kita di dunia dan juga di hari akhirat. Kalau kita ingin hidup kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin persoalan-persoalan yang kita hadapi diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membantu orang lain menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Karena sesungguhnya ketika kita membantu orang lain menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di dunia hingga di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita menyelesaikan urusan-urusan sulit yang kita hadapi sama kita hidup di dunia. Jadi ketika kita membantu orang lain, ketika kita memudahkan urusan orang lain, itu sejatinya adalah investasi bagi kita sendiri agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan yang kita pasti hadapi. Berikutnya, barang siapa menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Apabila kita mau menutupi aib orang lain, di dunia ini siapa orang yang tidak memiliki aib? Bahkan seandainya aib-aib kita ini diketahui oleh orang lain, tidak ada orang-orang yang akan mau berteman dengan kita. Seandainya orang lain memahami aib kita, maka sungguh kita tidak akan pernah merasa berbangga diri. Sebab memang semua orang memiliki aib. Maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah akan menutupi aib orang-orang yang menutupi aib orang lain. Jadi kalau kita menutupi aib saudara kita di dunia ini, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia ini dan juga di hari akhirat nanti. Maka kalau kita ingin kalau kita ingin agar Allah menutupi aib kita di dunia dan di hari akhirat, maka kita harus menjaga aib orang lain. Semua orang punya aib di dunia ini. Jangan pernah kita merasa suci, karena kita bukanlah makhluk suci. Kita adalah manusia yang memang secara kodrat kita penuh dengan kehilafan, penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan kelupaan-kelupaan. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, pasti Allah memberinya kemudahan ke surga. Jadi berikutnya hadis berikut ini, siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu yang baik, tentu saja pasti Allah akan memberinya kemudahan untuk
masuk ke dalam surga. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, maka marilah kita manfaatkan waktu-waktu yang kita miliki selama kita hidup di dunia ini untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk senantiasa berada di jalan menuntut ilmu, baik menuntut ilmu dengan cara-cara yang manual maupun dengan cara-cara yang modern. Kita bisa menyimak nasihat ustadz-ustadz, ulama-ulama kita di media sosial dan sebagainya. Semua adalah jalan yang dapat memberikan kita ilmu yang kita butuhkan untuk kita mengarungi kehidupan dunia ini agar kita bisa sukses nanti di hari akhirat. Lanjutan hadis ini, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah atau masjid membaca dan mempelajari Al-Quran, niscaya mereka merasakan ketentraman dan kasih sayang. Orang-orang yang berkumpul di masjid lalu kemudian membaca dan mempelajari Al-Quran, maka Rasulullah menggaransikan bahwa mereka akan memperoleh ketentraman dan kasih sayang. Para malaikat berkerumun di sekeliling mereka dan Allah memuji mereka di hadapan semua makhluk yang berada di sisinya. Jadi kalau kita mau malaikat mengkerumuni kita, maka silakan kita menghadiri masjid dan di sana kemudian bukalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, hadirilah majelis-majelis Al-Quran, majelis-majelis yang mengajarkan tafsir, hadirilah majelis-majelis ilmu yang diselenggarakan di dalam masjid. Karena pada saat itu Rasulullah memberikan garansi, Rasulullah menjamin bahwa kerumunan tersebut akan bahwa majelis mereka akan dikerumuni oleh para malaikat di sekelilingnya, dan bukan hanya dikerumuni oleh para malaikat, tetapi juga Allah memuji mereka di hadapan semua makhluk yang berada di sisinya. Jadi begitu mulianya orang-orang yang menuntut ilmu, bahwa jalan dengan dia menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya oleh Allah untuk menuju surga. Dan juga ketika dia menuntut ilmu di masjid, membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka malaikat akan mengkerumuni majelis ilmu tersebut. Berikutnya, orang yang amal perbuatannya kurang sempurna tidak bisa disempurnakan oleh kemuliaan nasab. Jadi sesungguhnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasab kita, status sosial kita tidaklah akan dapat membantu kita, kecuali yang dapat membantu kita hanya amalan-amalan yang kita kerjakan. Maka hadis ini dapat memberikan cahaya bagi kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini, agar kehidupan kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca hadis ini, kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya kita melakukan kebaikan-kebaikan, betapa pentingnya kita mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menolong orang-orang yang mengalami kesulitan hidupnya, senantiasa berada di jalan menuntut ilmu, senantiasa menutupi aib-aib orang lain. Demikianlah ulasan singkat kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua ini memberikan manfaat bagi saya sendiri dan juga mudah-mudahan bagi para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.